Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selsi Arya Dewita dengan NIM 210304059 dari kelas 5 Rek A MGT 1, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas UAS Komunikasi Bisnis Digital dengan dosen pengampu Bapak Iqbal Ahmad SEMM. Di video ini saya akan menjelaskan materi komunikasi bisnis digital tentang keterampilan presentasi bisnis, komunikasi interpersonal dan kelompok, negosiasi bisnis, etika dalam komunikasi bisnis, dan teknologi digital dalam komunikasi. Baiklah, materi pertama tentang keterampilan presentasi bisnis. Presentasi bisnis adalah menyampaikan informasi tentang aktivitas bisnis untuk pengembangan produk, pengajuan usul proyek, perluasan pasar, dan lain sebagainya, yang dilakukan pembicara kepada audiens yang hadir dalam forum bisnis. Presentasi bisnis sangat penting dilakukan karena memiliki tujuan yang ingin dicapai. Dalam presentasi bisnis memiliki tujuan-tujuan yang akan dicapai. Yang pertama, menginformasikan pesan-pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh rasa emosi para audiens. Yang keempat, memotivasi audiens untuk bertindak. Dalam presentasi bisnis, kita perlu mempersiapkan yang pertama, menguasai topik atau materi yang akan dipresentasi. Berhasil atau tidaknya sebuah presentasi bergantung pada kemampuan pembicara dalam memahami setiap detail hal-hal yang terkandung dalam materi presentasi. Yang kedua, menguasai berbagai alat bantu presentasi dengan baik. Jika saat presentasi pembicara menggunakan alat bantu sebagai penunjang presentasi, maka audiens akan merasa senang. Yang ketiga, menganalisis audiens. Agar tujuan presentasi tercapai, pembicara perlu mengenal siapa yang akan menjadi audiensnya. Yang keempat, menganalisis berbagai lingkungan lokasi atau tempat untuk presentasi. Seorang pembicara harus mengenal lebih dekat dengan lingkungan lokasi atau tempat di mana ia akan melakukan presentasi. Komunikasi yang efektif dalam presentasi bisnis melibatkan penggunaan bahasa tubuh, intonasi suara, dan kejelasan pesan untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh audiens. Baiklah, kita masuk materi kedua, yaitu tentang komunikasi interpersonal dan kelompok. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih, seperti percakapan antara kedua teman, percakapan keluarga, dan percakapan antara tiga orang. Komunikasi interpersonal bisa terjadi di mana saja ketika menonton film, belajar, dan bekerja. Ciri-ciri komunikasi interpersonal yang pertama yaitu bahasa yang digunakan bisa formal dan informal. Yang kedua, memakai media tertentu seperti telepon, ponsel, dan email. Yang ketiga, dilakukan dua orang atau lebih. Yang keempat, bersifat terbuka dan komunikatif. Efektivitas komunikasi interpersonal yang pertama, keterbukaan. Yang kedua, empati. Yang ketiga, sikap mendukung. Yang keempat, sikap positif. Dan yang kelima, kesetaraan. Selanjutnya, kelompok. Kelompok adalah sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan bersama. Mengenal satu sama lainnya dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut. Komunikasi kelompok sebagai interaksi secara tatap muka antara tiga orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, pemecahan masalah, yang mana anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Klasifikasi kelompok dibagi menjadi dua. Yang pertama, kelompok primer. Kualitas komunikasi dalam kelompok primer bersifat dalam dan meluas. Dalam kelompok primer, kita menentukan hal-hal bersifat pribadi dengan menggunakan berbagai lambang, bahasa verbal maupun nonverbal. Dalam kelompok primer, tidak ada pembagian peran secara sistematis karena komunikasi yang terjadi secara langsung dan sifatnya bersifat informal. Yang kedua, kelompok sekunder.
Komunikasi bersifat dangkal atau menembus permukaan luar dari kepribadian kita dan terbatas atau hanya berkaitan dengan hal tertentu saja. Dalam kelompok sekunder, terdapat pengelompokan anggota yang terorganisir secara sistematis untuk tujuan tertentu karena interaksi sosial terjadi secara tidak langsung. Berjauhan dan sifatnya kurang kekeluargaan. Bentuk komunikasi kelompok dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama komunikasi kelompok kecil dan yang kedua komunikasi kelompok secara besar. Fungsi komunikasi kelompok yang pertama, fungsi menjalin hubungan sosial, yang kedua fungsi pendidikan, yang ketiga fungsi persuasi, yang keempat fungsi pemecahan masalah dan pembuatan keputusan, dan yang kelima fungsi terapi. Baiklah, kita masuk ke materi ketiga, yaitu tentang negosiasi bisnis. Sebuah usaha atau perusahaan bisnis tidak lepas dari perusahaan bisnis lainnya. Mereka saling berhubungan dan saling membutuhkan. Khususnya jika sebuah perusahaan ingin berkembang, maka tidak mau perusahaan tersebut harus bekerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, negosiasi menjadi hal yang mutlak terjadi dalam dunia bisnis. Jika tidak ada transaksi yang pastinya didahului dengan adanya negosiasi, maka bisnis tidak akan terjadi. Dunia bisnis hidup dalam keterikatan hubungan antara pemasok, produsen, distributor, konsumen, dan pihak terkait lainnya. Dalam membangun hubungan tersebut selalu ada negosiasi bisnis di dalamnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negosiasi bisnis adalah keadaan di mana dua atau beberapa pihak saling mempengaruhi atau bertransaksi untuk kepentingan pihaknya dalam menjalankan bisnis. Tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan bersama yang memiliki kesamaan persepsi, pengertian, dan persetujuan mencapai penyelesaian atau mencari jalan keluar dari masalah yang ada dan mencapai kondisi saling menguntungkan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Walaupun realitanya tidak semua negosiasi selalu ideal, di mana ada pihak yang merasa diuntungkan dan ada pihak yang merasa dirugikan. Terlepas dari itu semua, negosiasi sesungguhnya untuk mencari titik temu antara dua pihak atau lebih. Baiklah, materi selanjutnya tentang etika dalam komunikasi bisnis. Etika berasal dari bahasa Yunani yang mengandung arti cukup luas, yaitu adat, kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Etika merupakan suatu pemahaman mengenai tindakan yang benar dan salah. Etika memberikan panduan apakah suatu perilaku tertentu dapat digolongkan perilaku bermoral atau tidak bermoral. Istilah-istilah yang berhubungan dengan etika adalah etik, etis, dan norma. Etika sebagai ilmu akhlak yang membahas pola-pola aturan tentang nilai-nilai kesusilaan tidak bisa lepas dari istilah etik, etis, dan norma. Tindakan untuk melakukan etika disebut sebagai tindakan etik dan sifat tentang pelaksanaan etik tersebut sering diberi istilah dengan menyebutnya bahwa tindakan etik ini bersifat etis. Peran etika yang pertama yaitu etika memberikan dorongan atau mengajak setiap individu guna bersikap yang kritis dan bersikap rasional dalam rangka mengambil keputusan berdasarkan kepada pendapatnya sendiri dan bisa untuk dipertanggungjawabkan secara baik. Yang kedua, etika mampu memberikan pengarahan kepada masyarakat guna berkembang menjadi sebuah masyarakat yang teratur, tertib, dan damai serta sejahtera dengan mematuhi seperangkat norma yang berlaku guna terwujudnya kesejahteraan sosial dan ketertiban. Macam-macam etika yang pertama yaitu etika deskriptif, di mana yang berusaha meneropong secara kritis dan rasional mengenai sikap dan perilaku manusia sebagai sesuatu yang bernilai. Yang kedua, etika normatif, di mana yang berusaha menetapkan sikap dan pola perilaku ideal yang seharusnya dimiliki oleh manusia. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku yang pertama yaitu tabiat, yang kedua akal pikiran, yang ketiga hati nurani. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan etika yang pertama yaitu faktor internal, yaitu keadaan dari manusia itu sendiri yang meliputi kognitif, pemahaman ajaran agama, kecerdasan,
atau latar belakang efektif seperti memotivasi, minat, sikap, konsep diri, dan kemandirian. Yang kedua, faktor eksternal. Keadaan yang berasal dari luar diri manusia yang meliputi pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Salah satu aspek yang turut memberikan saham dalam terbentuknya sikap dan perilaku manusia adalah faktor lingkungan. Secara umum, etika digolongkan menjadi dua, yaitu etika umum yang mempunyai isi tentang prinsip dan moral dasar serta etika khusus atau etika terapan yang keberlakuannya khusus. Sedangkan etika khusus digolongkan menjadi etika individual dan sosial. Mengenai etika sosial digolongkan lagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama itu etika keluarga, etika politik, etika profesi, etika lingkungan hidup, dan sikap kepada sesama dan kritik ideologi. Ada 4 hierarki etika. Yang pertama yaitu etika sosial, etika organisasi, etika profesi, dan moralitas pribadi. Di sini juga terdapat yang pertama yaitu etika bisnis, adalah sistem nilai dari prinsip dasar dan filosofi perusahaan sebagai acuan untuk berhubungan dengan lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua yaitu etika kerja, yang merupakan sistem nilai yang dianut secara perorangan yang termasuk etika hubungan antar karyawan dan perusahaan. Yang ketiga, etika bisnis, mengatur hubungan antar perusahaan dengan publik, pelanggan, pesaing, pemasok, penyalur, pemegang saham, perusahaan afiliasi, prinsipal, investor, penyelenggara negara, masyarakat, dan media massa. Contoh penerapan dari etika bisnis yang pertama menyebutkan nama klien dengan baik, yang kedua hadir tepat waktu saat janji temu, yang ketiga berdiri saat berkenalan, yang keempat tidak segan mengucapkan terima kasih, yang kelima membayar tagihan rapat. Manfaat etika dalam bisnis. Dengan memiliki sebuah etika, tentu saja klien merasa lebih dihargai dan tentu saja mampu memberikan gambaran kualitas perusahaan pada klien. Selain itu, jaminan adanya kerjasama yang baik terjalin dengan pribadi yang memiliki kualitas diri juga etika. Citra perusahaan bisa menjadi baik, tidak adanya citra buruk dan membuat jalannya bisnis menjadi lancar terkendala. Baiklah, kita masuk materi terakhir yaitu tentang teknologi digital dalam komunikasi. Teknologi informasi sebagai suatu disiplin ilmu sains, teknologi dan rekayasa atau engineering, dan teknik-teknik manajemen yang digunakan dalam menangani dan memproses informasi, bagaimana aplikasinya, komputer dan interaksinya dengan manusia dan mesin, serta asosiasinya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Teknologi informasi adalah suatu produk yang tak berwujud. Dalam praktek komunikasi bisnis diperlukan sarana yang dapat menunjang proses komunikasi, teknologi informasi, dan komunikasi yang semakin hari semakin berkembang dapat dimanfaatkan dalam praktek komunikasi bisnis. Internet adalah jaringan komputer yang tersusun oleh ribuan bahkan jutaan komputer. Teknologi digital adalah suatu alat yang tidak lagi menggunakan tenaga manusia secara manual, tetapi lebih pada sistem pengoperasian otomatis dengan sistem komputerisasi atau format yang dapat terbaca oleh komputer. Situs jejaring sosial pada saat ini adalah Instagram, Facebook, Twitter, WordPress, Blogger, MySpace, dan lain sebagainya. Dalam mempelajari teknologi informasi komunikasi bisnis, terdapat beberapa manfaat, yaitu yang pertama memperoleh, mengenal, serta mengerti definisi teknologi informasi. Yang kedua, memperoleh, mengenal, serta mengerti fungsi teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang ketiga, memperoleh, mengenal, serta mengerti alasan penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Yang keempat, memperoleh, mengenal, serta mengerti penggunaan teknologi informasi dalam komunikasi bisnis. Kelebihan dari teknologi digital yang pertama yaitu data yang terkirim dari satu tempat ke tempat lain tidak terpengaruh cuaca buruk dan noise karena data yang tertransmisikan dalam bentuk sinyal digital.
Yang kedua, berbagai tipe sistem komunikasi tersedia dan dapat terpakai. Yang ketiga, biaya perawatan lebih rendah karena lebih praktis dan stabil. Kekurangan dari teknologi digital yang pertama, sering terjadi kesalahan yang mungkin terjadi pada saat mengubah sinyal analog ke digital atau digitalisasi. Yang kedua, kemungkinan tercurinya data digital yang penting seperti nomor rekening, data pekerjaan, dan lain-lain oleh hacker atau virus. Yang keempat, membuat ketergantungan yang berlebihan pada penggunaannya yang dapat menghambat kemampuan empati dan sosial secara nyata. Baiklah, demikian materi UAS Komunikasi Bisnis Digital yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.